Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan pretest PPG untuk tahap kedua ini ya. Setelah tanggal 21, 22, 23 kemarin sampai 24 ya. Ya sudah melaksanakan pretest PPG atau seleksi akademik dan ternyata soal-soalnya mengalami perubahan kisi-kisi teman-teman ya. Ini salah satu untuk memfasilitasi untuk yang tahap berikutnya untuk teman-teman yang belum pretest, maka kita berikan program yang sekarang sudah sampai ke part 16 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan dari part 1 sampai part 15, silahkan teman-teman juga cari di channelnya YouTube dari Channel gitu ya. Tentunya lihat di videonya, list videonya dilihat, kemudian tinggal dipelajari satu persatu gitu ya. Kita lanjutkan saja untuk pembahasannya sebagai berikut. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasannya. Sekilas info bahwa dari Channel sudah mengeluarkan ebook yang full FR gitu ya, tanggal 22, 23, 24 itu ya. Harganya 50.000 untuk mohon maaf sekali untuk trayeknya tidak kita buatkan karena waktunya belum ada gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk ebook full FR gitu ya, ada nomor telepon di sini, silakan teman-teman catat, hubungi saja gitu ya, via WA aja gitu ya. Penggunaan huruf kapital berikut yang tidak tepat adalah apakah A. Mereka sedang belajar bersama di perpustakaan, adik Sandi bernama Sinta, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, keluarga Aji pergi berlibur ke Yogyakarta, Pak Slamet berasal dari suku Jawa. Oke teman-teman harus paham ya, untuk tingkat SD itu penggunaan kapital seperti ini. Coba teman-teman simak. Yang pertama, huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Itu dari opsi A, B, C, D semuanya benar. Awal kalimatnya menggunakan huruf besar. Oke. Kedua, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama orang. Nama orang yang dipakai itu adalah Sandi, itu hurufnya kapital. Sinta itu hurufnya besar, sudah benar gitu ya. Slamet, Aji itu juga pakai huruf kapital, itu berarti sudah benar menggunakannya. Oke, berikutnya huruf kapital digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Di situ yang C itu kenapa salah? Itu T-nya kecil, harusnya kan T-nya kapital. Tuhan atau kata ganti nama Tuhan gitu ya, Allah atau Yesus atau apalah gitu ya, itu harus pakai huruf besar. Kemudian yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama suku dan agama. Nah, misalkan Jawa, Islam, Hindu itu pakainya apa itu namanya huruf kapital gitu, yang pertama ya. Kemudian huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama kota, nama negara. Yogyakarta itu huruf kapital sudah benar ya. Itu ya. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari dan bulan. Nah, itu juga pakai huruf kapital. Jadi 6 cara ini yang digunakan untuk menentukan huruf kapital yang benar atau tidak itu ya. Oke, jadi yang salah itu opsi C ya. Ini benar, ini semuanya benar, ini salah ya. Harusnya Tuhan itu T-nya besar. Ini benar, ini benar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, berikutnya perhatikan langkah-langkah berikut. Mengeningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, penghormatan umum, laporan pemimpin upacara, pembina upacara memasuki lapangan upacara, pembacaan teks pembukaan, kemudian amanat pembicara, pengibaran bendera. Oke teman-teman, kalau yang pernah menjadi petugas pasti paham ya, atau sering mengikuti upacara pasti paham. Diminta untuk menentukan urutan kegiatan upacara yang tepat. Oke, yang pertama kita lihat ya, pengibaran, amanat, pembacaan teks, pembina upacara memasuki, laporan penghormatan umum. Ini berarti pembina masuk dulu ini ya. Pembina masuk, kemudian menghormati dulu ya, penghormatan, kemudian laporan pemimpin ini masuk ya. Setelah laporan pemimpin, kemudian baru pengibaran bendera ini ya. Setelah mengibarkan bendera ning cipta, ini teman-teman juga pasti paham gitu ya. Setelah itu baru pembacaan ya. 6, kemudian 7-nya pembacaan UUD. Bagian akhirnya itu ada amanat ini ya. Setelah amanat baru laporan lagi dan upacara selesai gitu ya. Jadi urut-urutannya adalah 1 5 3 4 gitu ya. 5 3 4 8 1 2 6 7 gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu.
Dalam pembelajaran menulis huruf tegak bersambung yang memiliki tipe sama dengan huruf K adalah ataukah BHLD, DTB, BHL, atau BHDT, atau SLH. Nah, teman-teman, untuk membelajarkan huruf tegak bersambung, teman-teman saya kira juga lebih paham gitu ya. Jadi huruf tegak bersambung itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu adanya jambul ya, jambul penuh. Itu untuk huruf B, H, K, L. B, H, K, L itu jambul penuh. Kemudian kalau jambul setengah yaitu huruf D dan T, itu jambulnya setengah. Ya, jambul kecil gitu ya. Oke, kemudian setelah jambul setengah itu huruf yang tidak memiliki jambul dan juga tidak memiliki ekor. Ini A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z itu tidak punya jambul, tidak punya ekor gitu ya. Kemudian huruf yang memiliki ekor dan jambul dua-duanya ada, itu huruf F ya, jambul setengah dan ekor juga punya itu ya. Kemudian kalau yang berekor ada dua ya, huruf berekor itu ada dua, yaitu ekor penuh dan ekor setengah ya. Ekor penuhnya adalah G, J, Y, G, J, Y, dan ekor setengahnya adalah P, Q. Jadi kalau ekor penuhnya G, J, Y, ekor setengahnya P, Q gitu ya. Oke, jadi itu ada 5 aturan untuk membelajarkan huruf tegak bersambung. Jadi K itu yang sama atau yang setipe itu ya jelas ya. K itu setipe dengan BHL. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Kalimat yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah yang mana? Apakah ibu mencuci piring di dapur? Ibu menyuci piring di dapur. B. Ayah sedang menunjukkan pada Budi cara mempaku dengan martil yang besar. Kemudian C. Cara mensiasati kekurangan air di desa itu adalah membangun sumur pompa. D. Peserta didik diminta untuk mengkelompokkan tumbuhan tersebut. Yang E. Adik menangis setiap teringat ayah kami gitu ya. Jadi kita akan cari ejaan yang menggunakan me itu ya. Oke, kita pertama itu punya aturan begini teman-teman. Imbuhan me itu akan meluluh jika kata dasarnya atau kata awalnya itu berawalan huruf K, T, S, P. Mudah ya mengingatnya, KTSP. Ya, selain dari itu maka tidak boleh meluluh gitu ya. Kita ambil yang opsi A. Ibu menyuci piring, menyuci itu kata dasarnya C. Ya, cuci gitu ya. Menyuci itu cuci, karena C bukan KTSP maka tidak terjadi peluluan. Jadi yang benar harusnya adalah mencuci gitu ya. Kemudian yang B, mempaku ya, mempaku itu kata dasarnya paku, karena P itu terjadi peluluan harusnya memaku gitu ya, bukan mempaku gitu ya. Kemudian yang C itu mensiasati itu kan kata awalnya adalah siasat, berarti karena S itu terjadi peluluan harusnya adalah menyiasati bukan mensiasati gitu ya. Kemudian menangis itu kata dasarnya tangis, karena huruf T harus terjadi peluluan maka harus menangis ya. Jadi jawaban yang benar ya yang menangis itu karena sudah benar, yang lain belum benar. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. Jadi teman-teman, kemarin teman-teman itu banyak soal tentang kata serapan ya, baik serapan dari bahasa Inggris maupun dari bahasa Arab gitu ya. Kita ambil yang dari bahasa Arab dulu. Nanti di program berikutnya kita akan berikan yang bahasa asing ya, bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita lihat. Makanlah makanan yang berfaedah. Kemudian sesudah salat dia pergi menemui ibunya. Yang C, selama di dunia carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Yang D, Ririn rajin membaca Al-Quran setiap malam.
Yang amal salih akan mendapatkan balasan dari Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Yang digarisbawahi itu adalah kata-kata serapan dari bahasa Arab, gitu ya. Kita akan menguji mana yang paling benar, nih ya. Sesuai kata baku dari ejaan bahasa Indonesia atau EBI, gitu ya. Makanlah makanan berfaedah. Berfaedah, yang benar faedah atau apa? Ya, faedah itu tidak baku, teman-teman. Yang benar adalah yang baku di ejaan bahasa Indonesia adalah faidah, ya, faidah, gitu ya. Jadi opsi A jangan dipilih, gitu ya. Kemudian yang B, sesudah salat dia pergi menemui ibunya. Salat itu benar apa salah? Nah, salat itu ternyata baku. Yang baku ya salat itu. Yang sholat itu tidak baku. Gitu menurut ejaan bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian akhirat. Yang benar akhirat atau akhirat, ya. Akhirat itu tidak baku, teman-teman. Yang baku harusnya adalah akhirat, ya. Ya, akhir. Kemudian Al-Quran itu juga tidak baku. Yang benar adalah al-strip Quran, ya, tidak pakai tanda petik, ya, tidak dispasi tapi pakainya strip. Itu yang benar. Amal salih, yang benar amal salih apa amal soleh, apa amal saleh? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang benar adalah amal saleh, tidak pakai h. Jadi tidak SHA gitu, bukan SHALIH juga bukan. Jadi amal salih itu tidak baku, amal soleh juga tidak baku. Yang baku adalah amal saleh, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu terbiasa dengan ejaan-ejaan Arab tapi tidak tahu kalau ternyata setelah diserap ke bahasa Indonesia menjadi berubah, ya. Mesti faedah jadi harusnya faidah dalam bahasa Indonesia. Salat biasanya kita tulis juga sholat, gitu ya. Akhirat itu ya akhirat yang benar, gitu ya. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana tadi? Salat, gitu ya. Jadi jawaban B itu yang paling benar. Next, berikutnya ada pertanyaan panjang sekali, ya. Ada pertanyaan panjang yang terkait dengan paragraf yang banyak sekali di sini. Coba kita lihat, ya. Lomba kebersihan kampung. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ, pada sore harinya mereka menghias kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah dan menghiasnya. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kebersihan kampung, juga dapat mencegah berkembangnya wabah demam berdarah. Semua warga desa Kampung Durian sehat dan terhindar dari berbagai penyakit dengan menjaga kebersihan kampung. Pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu RT 4, ya. Saluran air yang bersih dan jernih. Di dalam air itu juga ditaruh ikan yang sangat indah dan warna-warni. Penataan tempat sampah, ya, tempat sampah yang tepat, penanaman tanaman hias yang membuat asri RT 4. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian menjadi percontohan sebagai kampung bersih, indah, sehat, dan asri, atau bisa disingkat Kampung Bisa. Lalu ada pertanyaan begini. Nah, berdasarkan teks di atas, paragraf kedua termasuk jenis paragraf. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, ya teman-teman, itu usahakan dibaca dulu soalnya, gitu ya. Jangan dibaca paragrafnya dulu, gitu ya. Oke, kita yang paragraf 2 kita sunting di sini, ya. Jadi RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga mulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas dan seterusnya, itu ya. Itu apakah masuk di narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi? Nah, teman-teman harus memahami kelima-lima ini, ya. Baik narasi itu apa, persuasi itu apa, deskripsi itu apa, argumentasi itu apa, eksposisi itu apa.
ya. Ini kemudian teman-teman harus melihat ya, melihat itu ciri-cirinya apa. Ini dilihat ini ya, ciri-cirinya ini ada kemudian setelah itu, kemudian pada sore harinya gitu ya. Ini pada paragraf ini menandakan bahwa urutan kegiatan atau urutan peristiwa atau urutan kejadian gitu ya. Nanti masuknya di narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi atau eksposisi kan gitu. Oke, kalau paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan urutan kejadian. Kalau paragraf eksposisi itu paragraf yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca, bersifat fakta-fakta gitu ya. Kalau yang nomor 3 itu paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas terperinci ya. Ada unsur inderanya, panca inderanya yang melihat atau mendengar, suasananya bagaimana gitu ya. Kalau paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat menguatkan suatu pendapat, ada pendapatnya baru dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Kalau persuasi itu ajakan atau bujukan gitu ya. Yang eksplanasi itu teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, hubungannya dengan sebab akibat teman-teman ya. Oke, kembali ke teks bacaan. Ayo kita coba analisa masing-masing dari teks ini ya. Kita lihat yang teks 1. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Ini kan berisi tentang informasi ya. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga RT di Kampung Durian. Ini juga informasi. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia. Ini juga informasi. Ya, ini fakta, semuanya fakta, dan ini informasi, itu berisi informasi atau teks informatif. Teks informatif maka ini disebut teks eksposisi. Tidak ada pendapatnya sama sekali kan di situ. Ini hanya kayak teks berita loh. Teks berita itu termasuk teks eksposisi. Ya, tidak ada pendapat di situ. Tapi berisi fakta-fakta dirangkai, kemudian itu namanya teks eksposisi. Kemudian yang paragraf kedua coba kita analisa. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Oke, semua warga memulai kegiatan. Nah, ini ada memulai kegiatan. Awalnya itu mengumpulkan sampah, kemudian membersihkan selokan. Itu berarti awalnya mengumpulkan sampah, kemudian membersihkan selokan, kemudian sorenya adalah menghias kampung. Jadi ini ada urutan peristiwa di situ kan ya. Ada urutan kejadiannya. Maka ini disebut teks persuasi. Teks narasi, bukan teks persuasi ya, teks narasi. Kemudian kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Ini informasi atau pendapat? Ya, ini adalah pendapat ya teman-teman. Kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kampung, kebersihan kampung. Ya, ini fakta-fakta sebagai penguat pendapat gitu ya. Kemudian semua warga desa kampung sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Ini juga pendapat itu tadi ya, penguasaan fakta itu ya. Jadi ini adalah argumentasi. Kalau dimulai dari pendapat, kemudian ada penjelas-penjelas dari pendapat tersebut sebagai bukti, maka itu namanya teks argumentasi. Kemudian berikutnya, pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu warga RT 4. Saluran air yang bersih dan jernih ya. Air jernih, di dalam air itu juga ditaruh ikan yang sangat indah. Berarti kita itu diminta untuk mengamati di situ ya, menggunakan indera mata ya. Saluran airnya bersih jernih, di dalam air itu ada ikan, jadi indah sekali gitu ya. Berarti indera penglihatan kita dipaksa untuk fokus ke teks ini gitu ya. Kemudian penataan tempat, penanaman tanaman hias, ini semuanya dengan menggunakan indera gitu ya. Kita bisa melihatnya gambaran suasana di RT 4 itu seperti apa. Maka ini namanya teks deskripsi. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian menjadi percontohan. Nah, ini coba teman-teman. Ini ada ini kan soal ini adalah kampung ini menjadi kampung percontohan, intinya kan gitu kan, ide utamanya kampung ini menjadi kampung percontohan. Nah, mengapa?
Mengapa kampung ini menjadi kampung percontohan? Karena sering menggunakan kegiatan kebersihan di lingkungan di setiap tahunnya. Jadi ini ada sebab akibatnya, ya. Jadi apa dan mengapa hal itu terjadi, maka ini namanya adalah teks eksplanasi, itu ya. Jadi kalau teks itu menyebutkan atau mengisyaratkan di situ ada terjadi sebab akibat atau apa dan mengapa hal itu bisa terjadi, itu namanya teks eksplanasi. Ya, jadi kita sudah memahami ini ya. Jadi paragraf kedua tadi adalah teks narasi yang berisi rangkaian urutan kejadian. Nah ini, jadi ini teks narasi. Berikutnya, penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, ini ada A, B, C, D, E. Ini kalau dibaca sama saja gitu ya. Dan ingat teman-teman, ini banyak teman-teman yang merasa sudah benar menjawab, tapi ternyata itu teledor gitu ya. Ini hampir sama semua. Kalau diperhatikan kan hampir sama semua. Oke, kita akan bahas bagaimana sih dalam menyusun daftar pustaka yang benar itu. Nah, misalkan kita contohnya ini, bukunya Family Medical Care volume 4 yang menulis adalah Dr. John F. Knight ya. Penerbitnya Indonesia Publishing House, kota penerbitnya Bandung, tahun terbitnya 2001. Cara penulisnya, namanya harus dibalik gitu ya. Dr. John F. Knight. Jadi Knight dulu baru John F. Ya. Nah, nama dibalik di antara namanya itu harus diberi koma, ya, jeda. Ya, marga dengan nama itu diberi jeda. Jadi Knight John F. Setelah nama itu dikasih titik. Setelah titik baru tahun terbit, titik lagi masuk ke judul. Judul harus ditulis dengan huruf miring atau italik gitu ya. Family Medical Care volume 4. Ditulis dengan huruf miring. Kemudian titik lagi, kemudian baru kotanya, penerbitnya, kota terbit ya, kota terbitnya Bandung. Kemudian setelah kota terbit itu dikasih titik 2, baru penerbitnya, yaitu Indonesian Publishing House. Ya ingat tadi ya, nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul buku, kemudian tahun terbit, penerbit kota terbit, kemudian yang terakhir adalah penerbitnya. Koma titiknya harus diperhatikan gitu ya. Oke, kita akan analisa jawabannya tadi ya. Kita analisa ya opsi pilihan gandanya. Kita lihat yang A, Suryani, Dwi, betul ya. Suryani, Dwi, titik, betul. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini ditulis tegak, ini jelas salah ya. Oke. Yang B, Suryani, Dwi, oke. 2001 titik benar. Pengalaman Pancasila benar, betul. Titik Bandung benar. Titik 2 Indonesia Publishing House, oke, benar. Ini juga benar ya. Kemudian Suryani Dwi, nah ini Suryani titik Dwi ini salah ya, yang C ya. Suryani titik Dwi harusnya pakai koma ini ya. Yang ini tidak benar. Kemudian yang D, Suryani, Dwi, titik 2001, oke. Pengalaman Pancasila kehidupan sehari-hari, koma ini pakainya harusnya ini titik ya teman-teman ya, bukan koma ya. Kemudian yang E, Suryani, Dwi, benar. Titik 2001 pengalaman Pancasila kehidupan sehari-hari, betul. Titik, betul. Indonesia Publishing House, kemudian Bandung ini salah ya, harusnya Bandung dulu, kota terbit dulu baru penerbit. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya adalah, jadi definisi dari ramah lingkungan itu apa gitu ya. A, meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. B, mudah diperoleh dari lingkungan, memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan, menjaga lingkungan tetap bersih, dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Jadi teman-teman kalau ada soal-soal seperti ini, teman-teman ceknya ya. Ramah lingkungan itu artinya apa? Ramah. Ya ramah gitu, kalau orang ramah pasti tidak menyakiti gitu ya.
ya, tidak membuat bahaya orang lain, itu namanya ramah gitu ya. Jadi jawaban kalau yang ramah lingkungan itu yang paling tepat adalah yang A, meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah dimulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti ya. Energi alternatif itu artinya apa alternatif itu? Ya, ini terkait bahasa Indonesia ya. Apakah menambah, apakah lain, atau pemelihara, atau pengganti, atau sumber energi alternatif. Ya, ini nanti kalau teman-teman masukkan di situ semua ya benar. Maka untuk mengecek itu kebenarannya, alternatif itu artinya apa, maka gunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jawaban yang tepat adalah alternatif itu adalah sumber daya pengganti. Jadi pengganti ini ya. Oke, next berikutnya kata serapan berikut yang benar adalah yang A. Kita lihat buku sekolah elektronik bisa di-download di internet. Yang B, kegiatan penyuluhan pertanian bisa dilaksanakan dengan workshop. C, D, E-nya tidak hafal nih ya. Ini ada teman yang meminta untuk membahas ini gitu ya. Membahas tentang kata serapan. Jadi teman-teman harus paham kata serapan asing itu yang baku di Indonesia apa gitu ya. Jadi kata serapan itu sebenarnya itu bisa diambil dengan 3 cara. Kalau adopsi itu secara langsung gitu ya, langsung secara langsung. Misalkan internet itu sudah pakainya adopsi, gitu ya, utuh, tidak dirubah apapun. Kalau adaptasi itu menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalkan abstrak itu kan ABSTRACK kan. Kalau yang di Indonesia ya abstrak gitu aja, tidak pakai CK gitu. Kalau perubahan untuk penyesuaian kata-kata asing ini yang sering kita yang sering muncul ya yang di opsi ketiga ini, perubahan yang terjadi akibat penyesuaian kata-kata asing dengan bahasa lainnya, terjemahan lah gitu ya, terjemahan ke versi Indonesianya apa. Yang ketiga itu versi terjemahannya. Nah, kita akan lihat di download dan workshop, di situ yang digarisbawahi ya, di download dan workshop. Download dan workshop itu apakah kata serapan dalam bahasa Indonesia atau tidak. Coba teman-teman perhatikan daftar kata serapan berikut. Nah, ini saya sajikan kata serapan terbaru ini ya, kata serapan terbaru. Misalnya daring, itu online ya. Online itu tidak baku, yang baku adalah daring. Jadi yang sebelah kiri itu versi Indonesianya gitu ya. Itu yang baku adalah daring, bukan online ya. Jadi misalkan media online itu tidak baku, yang baku adalah media daring. Itu artinya terhubung dengan jaringan komputer. Luring itu offline. Kemudian gadget itu dalam bahasa Indonesianya bahasa bakunya gawe. Kemudian selfie itu swafoto, ini juga penting bahasa-bahasa baru ini teman-teman harus paham. Netizen itu warganet, mouse itu tetikus. Kemudian baby sister itu pramusiwi, kontak person itu narahubung. Kemudian newsletter itu adalah nawala. Itu lembaran cetak berupa pamflet atau surat kabar, itu jarang ya kita menggunakan itu ya. Tipu itu salah ketik ya, salah tik itu saltik, itu bahasa Indonesianya diganti dengan saltik. Kemudian workshop itu yang benar adalah lokakarya gitu ya, lokakarya itu workshop. Jadi yang benar adalah lokakarya. Nah, kita buat lagi untuk daftar yang kemungkinan banyak keluar, itu yang ini. Misalkan preview itu bahasa asing, serapan dari asing. Di dalam bahasa Indonesianya bakunya menjadi pratayang. Stand up komedi itu sekarang jadi komedi tunggal. Kemudian flash disk itu dalam bahasa Indonesianya yang baku adalah diska lepas. Download itu dalam bahasa Indonesianya unduh, kemudian upload itu dalam bahasanya unggah, hyperlink itu pranala, server itu peladen, ya peladen penyedia layanan ke komputer lain itu ya. Noise itu derau, gangguan sistem transmisi telekomunikasi gitu ya. Pelantang itu mikrofon itu pelantang ya. Jadi yang benar itu mikrofon apa pelantang? Dalam bahasa Indonesia digunakan adalah terjemahan yaitu pelantang.
Ditalki itu portofon gitu ya. Jadi itu sederet sederet kata serapan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus menghafalkan itu ya. Nah, jadi di download ini salah ya. Download tadi adalah harusnya diunduh gitu ya. Kemudian workshop juga salah. Workshop itu harusnya adalah lokakarya. Jadi opsi B, opsi C, opsi D, opsi E, teman-teman yang masih ingat silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti soalnya menjadi lebih nyata. Ini karena soal-soal asli ya teman-teman ya. Berikutnya, kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat apakah A. Hari ini akan ada rencana reshuffle kabinet dari presiden terpilih. B. Pemberian tryout sebelum UNBK akan membantu anak dalam mempersiapkan diri. C. Makan sayur dan buah adalah salah satu usaha untuk usaha agar manusia mendapatkan gizi balance. Yang di periode triwulan 3 tahun ini diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran keuangan. Ataukah E. Ikan di akuariumku semua mati karena pemadaman listrik 2 hari berturut-turut. Nah, kita akan analisa yang dicetak tebal itu. Apakah reshuffle, tryout, balance, defisit atau akuarium itu merupakan kata serapan baku untuk yang sudah dibakukan oleh ejaan bahasa Indonesia kita gitu ya. Jadi ada 3 macam kata serapan ya teman-teman. Kata serapan itu ada 3. Yang pertama adalah proses adopsi, di mana kata serapan adopsi ini teman-teman itu dengan cara menuliskannya utuh ya, gelondong gitu ya, utuh dari bahasa asing, tidak terjadi perubahan apa-apa. Contohnya reshuffle. Nah, reshuffle itu ya ditulis reshuffle gitu aja. Reshuffle tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan tulisan. Hamburger itu juga termasuk adopsi ya. Supermarket itu juga dari bahasa asing dan diambil seluruhnya gitu ya, tulisannya utuh ya, tanpa diubah bagaimanapun ya. Yang kedua ada cara adaptasi, itu dengan cara mengadaptasi ke ejaan bahasa Indonesia. Mengadaptasi itu biasanya seperti ini. Organisasi itu diambil dari bahasa asing yaitu organization gitu ya, diambil. Maka organization itu istilah asing, kalau dalam bahasa Indonesianya diubah menjadi organisasi gitu ya. Jadi hanya pelafalan saja ya, adaptasi itu pelafalan sesuai dengan ejaan Indonesia gitu aja. Umumnya masyarakat Indonesia itu tidak session atau ada tion-tion itu biasanya diganti dengan sasi gitu ya. Tuh. Jadi yang benar adalah organisasi. Kemudian fluctuation itu yang di Indonesia kan jadi fluktuasi. Kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah minimal, A-nya 2, itu kalau sudah diserap di bahasa Indonesia menjadi minimal. Maksimal itu jadi maksimal ya. Maksimal itu pakai X itu untuk serapan bahasa, tapi diubah kalau di Indonesia diadaptasikan dengan pelafalan bahasa Indonesia yaitu maksimal. Gratifying itu dalam bahasa Inggris, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia jadi gratifikasi. Akuarium itu kepakai Q kalau dalam bahasa asing, kalau di Indonesia pakai K supaya lafaznya mudah untuk orang-orang Indonesia gitu ya. Teknik ketiga adalah teknik pungutan atau terjemahan. Biasanya saya mudahkannya adalah teknik terjemahan. Nah, itu diambil kata-katanya itu merupakan padanan kata atau bahasa lainnya ya paling mudah ya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali kita sudah memberikan daftar kata-kata serapan dari bahasa asing yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan menjadi baku. Yang baku itu contohnya ini, tryout. Tryout itu belum baku, itu diambil dari bahasa asing, bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya bakunya menjadi uji coba. Balance itu seimbang atau imbang. Defisit itu kekurangan. Jadi defisit itu tidak baku, yang benar adalah kekurangan. Dan masih banyak lagi yang dibakukan, misalkan workshop itu lokakarya, yang benar lokakarya. Download itu unduh, upload itu unggah gitu ya. Itu dalam penerjemahan bahasa ya, cara pungutan atau penerjemahan bahasa. Kembali ke soal reshuffle tadi berarti sudah baku ya, jadi tepat, ini benar. Tryout ini belum baku, yang baku dalam bahasa Indonesia metodenya adalah pungutan atau terjemahan yaitu uji coba. Balance itu juga
juga dari belum baku, yang benar adalah seimbang. Defisit itu kekurangan, ya. Akuarium itu pakai K, ya, ejaan yang benar pakai K. Jadi ki itu masih dalam bahasa asing, K itu sudah bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya ada diminta untuk menulis daftar pustaka. Benar ya, di situ ada penulis bukunya Adi Armanto, kemudian tahun terbit. Ini asli ya soalnya ya. Jadi teman-teman itu bisa belajar ini. Adi Armanto tahun terbitnya 92, menerbitkan buku Sang Pemimpi, diterbitkan di Bandung, nama penerbit Bentang. Penulisan daftar pustaka yang benar. Di situ nanti teman-teman akan bingung ya. Kadang-kadang tulisannya hampir sama persis. Ya, yang beda yang mana itu ya. Oke. Jadi kemarin kita juga sudah belajar itu, misalkan saya kasih contohnya, judulnya adalah Family Medical Care Volume 4, penulisnya Dr. John F. Knight, kemudian penerbitnya Indonesia Publishing House, kota penerbitnya Bandung, dan tahun terbitnya 2001. Kemarin kan kita sudah begitu ya. Cara penulisannya pertama adalah tulis namanya, kemudian nama marganya ditaruh di depan. Ya, kalau di situ Dr. John F. Knight, namanya saja, gelarnya tidak usah ya. Jadi Knight John, ya, Knight John F. Kemudian tahun kasih titik ya. Namanya dikasih koma. Jadi antara marga dengan namanya dikasih koma. Kemudian titik, kemudian tahun, kemudian judulnya ditulis italik atau miring. Kemudian setelah judul adalah kota terbitnya, yaitu di Bandung. Kemudian setelah kota ada titik 2. Ingat ya, itu bukan titik tapi titik 2. Kemudian baru penerbitnya adalah Indonesian Publishing House gitu. Oke. Jadi ini yang benar mana? Adi Armanto, berarti kalau penulisnya adalah Adi Armanto maka kita tulis dengan Harmanto, Adi gitu ya. Yang ini salah jelas ya. Yang kedua itu salahnya apa itu kita lihat ya. Harmanto Adi, oke, 19. Nah, itu namanya judul bukunya belum miring gitu ya. Yang C, Harmanto Adi 92, Sang Pemimpi, Bandung, Bentang. Oke, ini benar ya. Kemudian yang D, Harmanto ini. Yang D itu yang tidak benar adalah ini. Harusnya kota terbit dulu baru nama penerbit. Jadi ini salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Kemudian ada soal, guru dalam mengajarkan peserta didik di dalam kelas untuk menulis kalimat Satya mengambil buku di rak meja. Untuk menulis kalimat di atas menjadi kalimat indah, komposisi yang sama pada kalimat tersebut adalah PYK, GHK, TYS. Padahal di situ tulisannya adalah Satya mengambil buku di rak meja. Masa ada huruf P-nya? Di mana P-nya? G-nya di mana? G-nya ada ya, hanya tidak ada. Kemudian Q-nya juga tidak ada. Itu agak unik ya. Mungkin teman-teman mungkin perlu memberikan komentar di sini gara-gara opsi pilihan gandanya yang tepat yang seperti apa. Ini maksudnya adalah penulisan yang bentuknya sama gitu ya. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana menulis tegak bersambung gitu ya. Kalau yang punya jambul penuh ya, jambul penuh itu ada 4 huruf yaitu BHKL. Itu ukurannya sama, jambul penuh. Kemudian jambul setengah itu tidak terlalu tinggi. Tidak seperti jambul penuh ya, jambulnya setengah, itu huruf D dan T. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul itu selain yaitu A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z itu semuanya tidak memiliki jambul. Yang punya ekor dan jambul, punya ekor tapi juga punya jambul itu hanya satu yaitu huruf F. Ya. Yang punya ekor penuh tidak punya jambul nih, ekor penuh itu GJY, yang ekornya tidak penuh artinya hanya separuh saja, tidak terlalu panjang, itu P dan G. Nah, kalau mengingat komposisi pada soal pilihan ganda seperti itu, kalau kita jawab itu P, Y, T. P itu setengah, T itu setengah, Y itu penuh, tapi ini semuanya punya ekor. Nah, kalau hanya seperti ini saja maka pilihlah yang ini karena P, Y, K itu semuanya punya ekor gitu ya. Kalau G punya ekor, H itu punya jambul, Q punya ekor, jadi tidak tepat. T, Y, S itu T tidak punya, T itu jambul setengah, Y itu ekor penuh, S itu tidak punya apa-apa, jadi tidak tepat gitu ya.
Berikutnya cara pelestarian budaya madu. Ya, mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. Mengambil madu jika sudah cukup waktu pemanenan, menyiapkan sarana prasarana lengkap, menghindari lebah supaya tidak mati, menyemprot lebah dengan asap. Ini saya kurang tahu ya, ini opsi pilihan gandanya disuruh mengurutkan atau di situ adalah disuruh memilih mana yang merupakan upaya pelestarian madu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah upaya pelestarian madu, maka kita bisa menggunakan ini. Jadi memanen madu itu waktunya harus tepat. Ya, sore hari supaya tidak menghindari dari lebah yang sedang bekerja, ya, mengganggu pekerjaan lebah. Yang kedua, posisi pemanenan. Kemudian yang ketiga, pilih koloni yang banyak, pilih sisiran tiap panen. Secara kasat mata ciri madu yang siap dipanen harus paham. Kemudian angkat sisiran, usir lebah dengan asap. Itu juga merupakan salah satu upaya pelestarian, itu ya. Kemudian kupas sisiran yang sudah matang, sisakan sedikit kegiatan untuk budidaya selanjutnya. Ini untuk makan lebah ya berarti ya. Jadi kalau menurut dari Dinas Pertanian dan Peternakan, ini masuknya ini mengambil madu, disisakan, kemudian waktu panen, kemudian menyemprot dengan asap. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 5. Kalau disuruh milih ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan unik lagi. Ini kadang-kadang pertanyaan dari P3K unik-unik ya di SD ya. Cara memasak nasi. Nah, ini harusnya teman-teman bagi yang wanita itu bisa semua. Kalau bagi yang laki-laki belum tentu gitu ya. Oke, mencuci beras, memberikan air, memasukkan ke dalam rice cooker, mencolokkan pada stop kontak. Urutannya yang benar yang mana? Jadi kalau ada teman yang menjawabnya dari posisi 4, mencolokkan pada stop kontak, itu ya saya kira perlu diperiksakan ke psikiater dulu ya gitu ya. Oke, jadi pertama itu berasnya harus dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke rice cooker. Jangan diberi air dulu, tapi dimasukkan berasnya ke rice cooker dulu, kemudian dituang air gitu ya, dituang air sesuai ukuran. Yang terakhir baru dicolokkan ke stop kontak gitu. Jadi jawabannya tepat adalah 1, 3, 2, 4. Berikutnya cara menggunakan mikroskop. Meletakkan lensa okuler diperbesar atau diperkecil, meletakkan preparat, memutar lensa objektif, memasang makrometer, mengatur kondensor. Diminta untuk mengurutkan cara. Ini banyak sekali teman-teman yang diminta mendapatkan soal ini gitu ya. Jadi ini gambar dari mikroskop. Langkah-langkahnya coba saya berikan gambaran. Yang pertama itu memasang lensa okuler dulu. Oke, setelah itu baru makrometernya, ya, makrometernya atau pemutarnya dipasang. Kemudian memutar lensa objektifnya diputar sampai pas, kemudian diatur kondensornya, kemudian diputar cerminnya ke arah sumber cahaya, ya. Kemudian letakkan preparat di atas meja preparat maksudnya. Kemudian posisikan lensa objektif di atas preparat. Ya, kemudian memutar makrometer. Itu adalah Oke, jadi urut-urutannya dalam menggunakan mikroskop. Yang pertama itu kalau di langkah itu yaitu meletakkan lensa okuler, kemudian memasang makrometer, kemudian memutar lensa objektif, baru mengatur kondensor. Yang terakhir adalah meletakkan preparat. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 4, 3, 5, 2. Kayak gitu ya. Kita awali dengan teks prosedur. Jadi teman-teman nanti banyak sekali teks prosedur, bahkan ada yang dapat 5 teks prosedur. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami teks prosedur gitu ya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk mengurutkan ya, berbagai peristiwa, berbagai cara, dan yang lain-lain. Contohnya soalnya seperti ini teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut. 1 itu pendaftaran pemilih, penetapan jumlah kursi, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, penetapan peserta pemilu, pemungutan, dan penghitungan suara. Dalam pernyataan di atas, rangkaian peristiwa pemilu secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ada 1, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 2, 1, 3, 4, 6, 5 gitu ya.
Dan nanti teman-teman akan dibikin pusing ya, itu pendaftaran pemilih dulu atau penetapan jumlah kursi dulu atau pendaftaran peserta pemilu dulu ya, atau penetapan peserta pemilu. Jadi untuk menjawab soal ini teman-teman membutuhkan peraturan tentang pemilu ya. Oke, kita tunjukkan peraturan tentang pemilu itu kita pakainya yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ya. Setelah ini pun undang-undang setelah ini pun juga memiliki teknik yang sama gitu ya, cara yang sama, teknisnya sama gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah menyusun program anggaran, menyusun peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah di 1 sampai 6 tidak ada itu ya. Kemudian ada pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Jadi pendaftaran pemilih dulu gitu ya, pendaftaran pemilih sudah masuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Setelah mendata pemilih dan daftar pemilih, kemudian peserta pemilu ya, benar. Pendaftaran peserta pemilu gitu ya. Kemudian baru ditetapkan peserta pemilunya. Setelah peserta pemilu ditetapkan, kemudian ada penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan ya. Jumlah kursi, baru jumlah kursi ya. Kemudian pencalonan DPR, DPD dan seterusnya itu. Kemudian ada masa kampanye, baru masa kampanye ya. Kemudian ada masa tenang, setelah itu baru pemungutan dan penghitungan suara. Oke, dari 1 sampai 6 yang ada di soal kita urutkan ya. Yang pertama tadi adalah pendaftaran pemilih, kemudian yang kedua adalah daftar pemilih gitu ya. Daftar pemilih sudah. Yang kedua adalah peserta pemilu ya, pendaftaran peserta pemilu, kemudian penetapan jumlah kursi, penetapan peserta dulu pemilu, peserta pemilu. Kemudian baru penetapan jumlah kursi. Yang keempat adalah yang cocok adalah kampanye. Yang kelima ya kampanye ya. Yang keenam adalah pemungutan suara ya. Jadi urutannya adalah 1, 3, 5, 4, 6 ya, 1, 3, 5, 2, 4, 6 gitu ya, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, bacalah petunjuk berikut. Petunjuk menggunakan obat tetes mata. Jadi nanti kita akan berikan berbagai teks prosedur yang memang dicurhatkan oleh teman-teman gitu ya. Teteskan 2 sampai 3 tetes obat mata, kemudian buka kemasan lalu putar tutup botol. Tutup kembali botol rapat-rapat, kemudian gunakan 3 sampai 4 kali sehari sampai sembuh. Urutan penggunaan obat tetes mata yang benar. Kita mulai ya. Yang pertama, langsung saja obat tetes mata itu yang pertama ini teman-teman ya. Buka kemasan, putar tutup botol. Dan ini buka dulu, kemudian teteskan ya, teteskan 2 sampai 3. Kemudian penggunaannya ini 3 sampai 4 kali sehari sampai sembuh, kemudian tutup ya. Ya, jadi urutan yang tepat adalah 2, 1, 4, 3. Oke, next berikutnya, perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Masukkan semua bahan ke blender. Jus mangga segar siap dinikmati. Kemudian blender semua bahan selama 1 sampai 2 menit. Tuangkan jus mangga tersebut ke dalam gelas saji. Siapkan buah mangga irisan, es batu, gula pasir, dan air matang secukupnya. Urutan petunjuk yang tepat membuat jus adalah titik. Oke, kita akan urutkan gitu ya. Ini teks prosedur berikutnya yang sering keluar dalam tes P3K tahap 1 kemarin. Oke, yang pertama pastilah untuk menyiapkan bahan-bahannya, yaitu nomor 5, yaitu siapkan buah mangga irisan, es batu, dan semuanya itu. Kemudian masukkan semua ke blender gitu ya. Kemudian di blender selama 1 sampai 2 menit. Kemudian tuangkan jus mangga tersebut ke dalam gelas saji. Yang terakhir adalah jus mangga segar siap dinikmati gitu ya. Jadi urutan yang tepat adalah 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya, cermati kalimat-kalimat berikut. Masukkan pewangi lantai ke dalam ember secukupnya. Usapkan kain pel pada lantai secara berulang-ulang. Siapkan ember yang berisi air bersih secukupnya. Masukkan kain pel ke dalam ember lalu peras. Urutan petunjuk penggunaan kain pel yang tepat adalah
Apakah 1423, 3142, 3412 atau 4231? Oke, kita mulai saja. Yang pertama pastilah bahannya, yaitu siapkan ember yang berisi air bersih secukupnya gitu ya. Kemudian masukkan pewangi ya, diberikan pewangi ke dalam ember, kemudian baru kain pel dimasukkan ke dalam ember, kemudian diperas, baru usapkan kain pel ke lantai secara berulang-ulang. Jadi itu prosedur yang tepatnya seperti itu. Jadi nomor ini adalah jawabannya adalah 3, 1, 4, 2. Petunjuk membuat kue ini juga sering keluar teman-teman tadi ya. Teman-teman banyak yang mendapatkan soal prosedur seperti ini. Jadi teman-teman harus banyak memahami tentang teks prosedur. 1. Kocok sampai adonan mengembang, panggang dalam oven selama 20 menit. Masukkan tepung, telur, mentega, pengembang kue ke dalam mangkok adonan, tuang adonan ke dalam loyang gitu ya. Oke, pertama kita masukkan tepung dulu, membuat adonan dulu ya. Tepung, telur, mentega, pengembang kue ke dalam mangkok adonan. Ini pasti nomor 1. Kemudian baru dikocok ya, dikocok sampai adonan mengembang. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang atau wadah ya. Kemudian yang terakhir panggang dalam oven selama 20 menit. Ini adalah teknik membuat kue gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 3, 1, 4, 2. Perhatikan petunjuk berikut. Cuci beras sebanyak 2 kali, tunggu sekitar 5-10 menit hingga nasi matang. Ambil beras sebanyak 1 liter, nyalakan penanak nasi atau rice cooker pada posisi cook, tunggu hingga tombol pindah pada posisi warm, kemudian isi dengan air sesuai takaran yang terdapat pada petunjuk penggunaan waktunya. Oke, petunjuk menanak nasi yang tepat adalah kita urutkan ya. Jadi pertama itu harus ambil beras dulu, kemudian dicuci. Setelah dicuci kemudian ini ya, isi dengan air sesuai takaran yang terdapat pada penggunaannya. Kemudian berikutnya adalah nyalakan penanak nasi ya. Yang terakhir adalah tunggu 5-10 menit hingga nasi matang. Jadi jawabannya itu urutannya berarti 3, 1, 5, 4, 2. Berikutnya perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Taruhlah gabus di dalam kaleng, bungkus kaleng bekas dengan kertas polos, tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan, hiasi dengan lukisan atau gambar hingga menarik, cuci kaleng bekas, jemur hingga kering. Urutan yang tepat petunjuk cara membuat vas bunga dari kaleng bekas. Apakah 1, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 5 atau 5, 2, 4, 1, 3. Oke. Cara untuk membuat vas teman-teman yang pertama itu pastilah mengambil bahannya, yaitu kaleng ya. Kaleng bekas itu kemudian dijemur hingga kering, dicuci, dijemur hingga kering, itu pas nomor 1. Kemudian kita akan menghias ya, berarti bungkus kaleng dengan kertas polos dulu, baru dihias ya dengan lukisan atau gambar hingga menarik. Kemudian baru taruhlah gabus di dalam kaleng. Yang terakhir adalah tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan gitu ya. Jadi urutan yang tepat adalah 5, 2, 4, 1, 3. 5, 2, 4, 1, 3. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Masih dengan bahasa Indonesia, kemudian setelah kita tadi belajar teks prosedur yang memang banyak sekali keluar, bahkan ada 1 orang itu yang mendapatkan 5 teks prosedur, dan semoga saja teman-teman nanti semua mendapatkan soal-soal yang mudah semacam teks prosedur gitu ya. Oke, yang kedua itu teman-teman nanti akan disajikan teks. Kadang-kadang teksnya tunggal, kadang-kadang teksnya banyak ya, terdiri dari beberapa paragraf. Nanti teman-teman diminta untuk menentukan apakah paragraf 2 itu narasi, paragraf 3 atau apa dan seterusnya itu ya. Nah, bagaimana cara menentukan paragraf? Ini kita pelajari lagi gitu ya, karena itu penting. Tapi kadang juga ya ada teman-teman yang hanya mendapatkan 1 paragraf seperti ini gitu ya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama kita harus memahami opsi pilihan gandanya di situ adalah narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi. Kita harus paham dulu masing-masing gitu ya. Narasi itu berarti berhubungan dengan urutan peristiwa ya. Ada
waktunya, peristiwanya. Kemudian kalau persuasi itu berisi ajakan atau himbauan gitu ya teman-teman. Kalau deskripsi itu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan dengan panca indera, bisa mata, bisa telinga, bisa hidung juga ya. Kemudian kalau argumentasi itu berargumen, artinya mengeluarkan pendapat namun disertai dengan data-data penguat itu. Jadi kita sudah paham dulu tentang jenis-jenis paragraf itu, baik narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi. Sekarang kita akan analisa soalnya gitu ya. Kita lihat yang pertama, keamanan bagi pengguna jalan harus diperhatikan. Ini ya, harus diperhatikan. Kemudian mengingat makin maraknya aksi-aksi pembegalan yang terjadi, kita dapat mengurangi aksi-aksi tersebut dengan beberapa upaya, salah satunya dengan membangun pos polisi di daerah rawan. Selain itu, pengendara disarankan waspada saat melintasi daerah yang sunyi. Teks di atas termasuk jenis paragraf apa? Oke, kita akan analisa satu persatu. Keamanan bagi pengguna jalan harus diperhatikan, ya, kata kuncinya harus diperhatikan. Mengingat masih maraknya aksi pembegalan yang terjadi, kita dapat mengurangi. Ini kita dapat mengurangi, kita garis bawahi dengan berbagai upaya, salah satunya membangun pos, kemudian disarankan waspada terhadap melintasi daerah yang maaf ya, yang sunyi gitu. Agak pilek gitu ya. Oke. Di situ ada kata-kata disarankan. Disarankan berarti ada unsur ajakan gitu ya, teman-teman. Ya, karena ini urusan ada kaitannya dengan ajakan, maka itu pastilah bahwa jenis paragraf itu adalah paragraf persuasi. Berikutnya, sudah 1 bulan ini Dava dan teman-temannya berlatih menyanyi. Kini mereka sudah mahir menyanyi. Mereka berharap dalam lomba bisa menang. Akhirnya saat perlombaan pun tiba, Dava dan teman-temannya dapat menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Jenis paragraf tersebut adalah, nah seperti tadi, jadi kita akan menganalisa paragraf ini apakah jenisnya persuasi, narasi, deskripsi, argumentasi. Tadi persuasi tadi adalah tentang ajakan gitu ya. Kalau narasi urutan peristiwa atau urusan waktu, deskripsi itu menggambarkan dengan panca indera, ya, menggambarkan keadaan dengan panca indera. Kalau argumentasi itu berisi pendapat yang disertai penguatan data-data penguat. Oke, kita akan analisa sekarang teksnya. Sudah 1 bulan ini Dava dan teman-temannya bernyanyi, berarti ada unsur waktu 1 bulan ini. Jadi selama 1 bulan itu berlatih itu ya. Kemudian kini mereka sudah mahir, ada kini berarti 1 bulan yang lalu itu berlatih, sekarang sudah mahir gitu ya. Mereka berharap dalam lomba bisa menang. Akhirnya setelah itu saat perlombaan pun tiba, Dava dan teman-temannya dapat menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Jadi ada unsur masa 1 bulan yang lalu, kemudian sekarang, dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Itu jadi ada unsur perubahan peristiwa, urutan peristiwanya. Jadi maka ini disebut paragraf narasi. Buah cerica dapat diolah menjadi aneka produk yang bernilai jual. Cerica dipotong-potong kecil dan dimasak hingga lumat menjadi sirup cerica. Cerica difermentasi menjadi cuka cerica. Selain itu, cerica juga dibuat menjadi selai cerica. Kalimat utama paragraf tersebut, nah, apakah pada kalimat ke-1, 2, 3, atau 4? Teman-teman, ini juga banyak sekali yang keluar tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Ada gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Bedanya apa? Ketika kalimat utama berarti 1 kalimat penuh gitu ya. Kalau gagasan itu ide pokoknya gitu ya. Oke, kita bagaimana cara menganalisanya? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Buah cerica dapat diolah menjadi aneka produk. Ya, ini berarti buah cerica diolah menjadi berbagai produk, itu idenya gitu ya. Kemudian cerica dipotong-potong kecil hingga lumat menjadi sirup cerica. Sirup cerica itu kan bagian dari aneka produk olahan cerica. Jadi kalimat kedua itu menjelaskan kalimat 1. Jadi ya, kan di kalimat 1 menjadi aneka produk yang bernilai jual. Salah satunya sirup cerica gitu ya. Jadi sirup cerica ini yang di kalimat 2 itu merupakan penjelas dari kalimat pertama. Kemudian cerica difermentasi menjadi cuka cerica. Ini cuka cerica itu juga hasil dari
aneka produk yang bernilai jual dari hasil olahan cerica. Selain itu, cerita juga dibuat menjadi selai cerica. Jadi semuanya ini baik di kalimat kedua, ketiga maupun keempat itu menjelaskan kalimat pertama, yaitu produk olahan cerica. Itu ya. Jadi kalimat utamanya letaknya di mana? Ya di kalimat ke-1. Ini kalimat utama, ini kalimat penjelas gitu ya. Next, berikutnya, siswa SD Sembada diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dimulai dari kebersihan ruang kelas. Regu piket berkewajiban menjaga kebersihan kelas sepanjang hari. Sampah dimasukkan pada tempat sampah sesuai jenisnya. Sampah plastik dimasukkan pada tempat sampah berwarna biru. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, oke, kita langsung saja menganalisa yang opsi A dulu ya. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Nah, di situ daur ulang menjadi bahan yang lebih berguna itu tidak termasuk dalam isi teks. Maka yang opsi A itu jelas salah ya. Kemudian yang B, sampah yang akan didaur ulang akan dikumpulkan petugas piket. Ini tadi kita juga tidak membahas tentang daur ulang kan. Jadi apapun yang melekat di situ pasti tidak benar. Yang C, regu piket bertugas memilah sampah yang dapat didaur ulang. Di situ tadi ada sampah dimasukkan pada tempat sampah sesuai jenisnya. Tapi di situ ada kata-kata daur ulang, padahal kita di teks itu tidak membahas tentang daur ulang gitu ya. Hanya memilah sampah saja ya, tapi tidak ada istilah daur ulang di situ. Artinya ini juga tidak. Petugas piket bertanggung jawab pada kebersihan kelas. Yes, ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, next berikutnya. Sudah beberapa sore Wati datang ke rumahku. Sore ini ia datang juga, alasannya ingin mengerjakan PR bersama. Namun sebenarnya Wati hanya ingin meminjam bukuku, kemudian menyalin PR yang aku kerjakan. Sementara aku tak ingin meminjam. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan bukuku karena Wati jadi malas belajar. Namun Wati selalu memaksa. Saat di sekolah Wati selalu mengatakan ia mengerjakan PR sendiri. Bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik adalah apakah A, pada waktu Wati berbohong mengatakan selalu mengerjakan PR, B, saat Wati selalu memaksa meminjam tugas-tugas sekolah, C, ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati, yang D, saat Wati malas belajar dan mengerjakan PR. Oke, kita akan bahas gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu tentang bagian-bagian dari cerita, dari teks cerita gitu ya. Kita akan pelajari dulu. Yang pertama, bagian dari teks cerita itu ada awal atau orientasi atau pengenalan gitu ya. Jadi ini pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan deskripsi awal itu. Kemudian ada komplikasi atau konflik ya. Setelah orientasi ada konflik. Nah, itu adalah permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah hingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaksnya gitu ya. Dalam teks itu biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Kemudian resolusi itu penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Kemudian adanya nilai moral yang diungkap pengarang dalam cerita, itu koda ya. Koda itu amanat atau moral, nilai moral yang diungkap pengarang dalam cerita, atau perubahan sikap yang dihadapkan pada akhir cerita. Oke. Nah, kita akan pelajari tentang penyebab-penyebab konflik atau komplikasi pada suatu teks cerita, yaitu adanya pertikaian atau perbedaan pendapat antar tokoh bisa. Kemudian ada perbuatan tokoh yang membuat konflik ya, melakukan sesuatu yang mengakibatkan konflik, atau adanya perubahan sikap tokoh gitu. Nah, kalau kita cermati baik-baik, ini sebenarnya untuk konflik tertingginya itu ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan tapi harus meminjamkan. Jadi di dalam hatinya itu tidak ingin meminjamkan, tapi Wati selalu memaksa, jadi akhirnya dipinjamkan ya. Ada konflik dalam batinnya gitu ya. Ada konflik dalam batinnya. Berarti jawaban yang tepat adalah
opsi C ya, ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati gitu ya. Perhatikan kalimat berikut. Ibu membaca koran sambil minum teh di depan teras rumah. Huruf yang sejajar pada kalimat di atas artinya huruf yang memiliki tipikal sama. Kalau misalkan punya jambul ya jambul semua. Kalau setengah jambul ya setengah jambul. Kalau tidak berjambul, tidak berekor ya harus sama. Kemudian ada yang berekor, ada yang setengah ekor. Nah, untuk itu, untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami ini. Jadi kalau huruf jambul penuh, ya huruf jambul penuh itu paling tinggi itu ya, hurufnya harus B, H, K, L. Itu ukurannya harus sejajar. B, H, K, L itu tingginya sama. Oke. Yang kedua, yang agak bawahnya lagi, tidak terlalu tinggi, namanya jambul setengah. Itu hanya huruf D dan T. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor. Ini A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Itu tidak punya jambul, juga tidak punya ekor. Kemudian yang memiliki ekor dan jambul itu hanya huruf F. Yang punya ekor ada dua, yaitu ekor penuh dan ekor setengah, gitu ya. Ekor penuhnya adalah G, J, Y, itu bagian ekornya harus ketinggiannya atau kedalamannya harus sama. G, J, Y. Kalau ekornya setengah harus P dan Q. Itu ya, itu aturan dalam menulis huruf Latin atau tegak bersambung. Kita lihat yang opsi A. I itu harusnya tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor. B itu jambul penuh, maka yang A ini salah. T itu setengah jambul ya. I, K, T, I itu tidak berekor, jadi ini juga bukan ya. K itu jambul penuh, T itu setengah jambul. B, K, L ini benar ya. B, K, L itu tiga-tiganya adalah jambul penuh. B, D, T, B itu jambul penuh, D dan T itu jambul setengah, berarti ini bukan. K, L, T, K dan L itu jambul penuh, T itu jambul setengah, jadi ini bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, pertanyaan berikutnya. Saya dapat soal pemilu, mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan pencoblosan saat pemilu yang tepat adalah yang mana? Jadi kalau ini kan terpotong ya. Jadi pertama itu harusnya registrasi dulu gitu ya. Ya, menukarkan kartu undangan, mengambil kartu kemudian ya. Oke, kita urutkan ya. Mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan yang pertama pasti ambil kartu dulu. Ini ya. Kemudian setelah ambil kartu masuk bilik menentukan pilihan. Kemudian setelah masuk bilik menentukan pilihan, dilipat lagi, masukkan dalam kotak ya, memasukkan kartu dalam kotak. Kemudian kalau mau pulang baru diberi tanda bahwa dia sudah mencoblos dengan menempelkan jari ke tinta hitam dia, jadi 4 ini. Jadi urutan yang tepat harusnya jawabannya adalah 1, 4, 2, 3. Anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat yang berlawanan. Rino, salah satu dari anak kembar itu, sangat baik dan rajin membantu orang tuanya bekerja di pasar. Sementara Roni sepanjang harinya kerjanya hanya bermain ponsel. Ia juga sering memaksa orang tuanya untuk membelikan pulsa dan menuruti semua keinginannya. Kalimat utama paragraf tersebut ya, berarti kita akan analisa ya. Jadi kalimat utama itu kalimat pokoknya gitu ya. Yang lain adalah kalimat penjelas gitu ya. Kita lihat yang kalimat pertamanya. Anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat perlawanan ya. Itu idenya berarti ada anak kembar yang memiliki sifat yang berlawanan. Itu idenya dari kalimat pertama. Yang kedua, Rino salah satu dari anak kembar, berarti Rino salah satu anak kembar baik, rajin membantu orang tuanya. Itu menjelaskan apa yang dikatakan oleh kalimat pertama, di mana memiliki sifat yang berlawanan. Berarti yang kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama, kan gitu ya. Kemudian sementara Roni sepanjang harinya hanya bermain ponsel. Ini juga untuk menjelaskan kalimat pertama tadi, karena memiliki sifat berlawanan ya. Kemudian ia juga memaksa orang tuanya membelikan pulsa. Ini untuk menjelaskan juga untuk kalimat pertama dan kalimat sebelumnya itu.
Jadi kalimat utamanya ya kalimat di kalimat pertama karena diperjelas oleh kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat gitu ya. Jadi jawaban yang tepat anak kembar itu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat membantu manusia mengetik, menyimpan data, menganalisis data. Tidak hanya membantu pekerjaan, komputer juga dapat memberikan hiburan bagi manusia. Saat bosan, manusia bisa mendengarkan musik, bermain game dari komputer. Ide pokok paragraf tersebut, apakah peralatan komputer, manfaat komputer, menganalisis data, atau sarana hiburan. Jadi kalau ada soal seperti ini tentu saja teman-teman juga sudah tahu ya, ini yang dibicarakan tentang apa sih? Komputer sangat meringankan beban manusia. Apa yang meringankan? Membantu manusia mengetik, menyimpan data. Itu kan berbagai manfaat dari komputer kan. Komputer juga memberikan hiburan, itu juga manfaat komputer. Mendengarkan musik manfaat komputer juga. Jadi jawaban yang tepat otomatis ya adalah yang B gitu ya. Keluarga Adi sangat baik. Mereka tinggal di desa Sukasari. Setiap ada tetangga yang kesulitan, mereka selalu membantunya dengan ikhlas. Mereka tidak pernah mengharapkan balas budi dari tetangga-tetangga yang pernah membantu mereka, yang mereka bantu. Jenis paragrafnya adalah apa? Narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi. Oke teman-teman, untuk mengingat kembali teman-teman, saya berikan pengertiannya. Narasi itu berarti ada urutan peristiwanya. Kalau deskripsi itu menggambarkan dengan panca indera. Yang eksposisi itu informasi ya, ringkas, jelas, padat gitu ya, bermakna untuk orang gitu ya. Kalau persuasi itu ada unsur ajakan. Nah, tentu saja kalau narasi di situ pada soal itu tidak ada urutan peristiwanya, tidak ada kan gitu. Biasanya kalau urutan narasi itu ada lalu, kemudian, sore harinya, atau bagaimana, ada urutan waktunya. Kalau deskripsi itu menggambarkan menggunakan panca indera. Di situ tidak ada misalkan menggambarkan kondisi lingkungannya, tidak ada di situ gitu ya. Jadi pasti bukan deskripsi. Persuasi adalah ada ajakan. Di situ tidak ada kalimat atau kata yang menunjukkan ajakan. Misalkan seyogyanya, seharusnya, sebaiknya gitu kan, tidak ada gitu ya. Maka persuasi juga bukan. Nah, dari paragraf di atas itu otomatis itu adalah eksposisi karena di situ hanya menginformasikan bahwa keluarga Andi itu sangat baik gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C gitu ya. Pak Beben berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul minggu depan. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik ya. Oke, langsung saja kita analisa. Langsung saja supaya nanti waktunya cukup. Yang pertama, jadi penggunaan huruf kapital yang pertama itu digunakan pada awal kalimat. Di situ opsi A, B, C, D sudah benar semua. P ya, Pak itu P-nya besar awal kalimatnya. Kemudian nama orang itu Beben pakai huruf besar semua yang kata depannya ya, huruf depannya. Jadi semuanya benar. Berencana semua benar. Pergi semua masih sama. Ke semuanya sama. Nah, itu baru kabupaten itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, nama kabupaten atau nama wilayah itu ditulis huruf besar. Misalkan kabupaten, provinsi gitu ya, kota, kecamatan itu harus pakai huruf besar awal hurufnya. Maka yang ini salah ya. Gunung Kidul ini juga salah ya, nama wilayah itu juga harus besar semua. Jadi opsi A itu jelas salah. Ini Gunung Kidul ini kabupaten ya. Gunung Kidul ini di situ di soal itu Gunung Kidul menyatu ya. Jadi yang besar adalah G-nya. Gunung Kidul itu menyatu, jadi G-nya harus besar, sementara K-nya itu tidak boleh besar karena menyatu dengan gunungnya. Ya, jadi Gunung Kidul itu tidak boleh besar, kabupatennya harus tulisannya besar. Ya, opsi C itu kabupatennya juga kecil juga salah gitu ya, tidak saya silang gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat otomatis kelihatan ya, yang B. Kemudian nama hari bulan di situ minggu depan itu bukan nama hari teman-teman ya. Hari itu harus Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hari. Kalau minggu depan itu bukan nama hari
minggu depan. Kalau misalkan hari ini hari Senin, minggu depan maka hari Senin lagi, maka itu bukan nama hari. Ya, minggu depan, lusa itu juga bukan, Selasa lusa itu bukan merupakan nama hari, gitu ya. Minggu depan tidak boleh ini ya. Nah, harusnya kecil semua, tidak boleh besar. Minggu depan itu M-nya harus kecil, gitu ya. Jadi jawabannya yang tidak ada silangnya opsi B, gitu ya. Oke, berikutnya cermati petunjuk pembuatan salad buah yang diacak berikut. Letakkan irisan kecil-kecil buah ke dalam salad. Buat saus dengan mencampur yogurt, susu kental, manis, dan mayones. Iris buah apel, pir, mangga, anggur, kiwi yang telah dicuci dan dikupas. Berilah taburan keju parut dan potongan ceri kecil. Siram saus ke atas irisan buah. Masukkan salad buah ke dalam kulkas. Ini adalah salah satu jenis teks prosedur membuat salad ya. Oke, berarti urutan pertama itu biasanya kita lihat opsi pilihan gandanya 2, kalau tidak 2 ya 3 gitu ya. 2 itu buat saus, atau 3 irislah buah apelnya. Tentu saja kalau membuat saus dengan irislah buah apel ya buat saus dulu gitu ya. Jadi ini pasti nomor 1, irislah apel dulu, kemudian setelah diiris masuk di sini, letakkan irisan itu ke dalam wadah ya, nomor 1. Kemudian baru buat sausnya ya, buat saus mencampurkan yogurt, susu kental, manis, dan mayones. Kemudian setelah dibuat sausnya, siram, jadi disiramkan sausnya ke atas irisan buah ya. Kemudian setelah disiram baru diberikan keju parut pada atasnya dan potongan ceri kecil untuk menambah selera gitu ya. Yang terakhir baru dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 3, 1, 2, 5, 4, 6. Teks prosedur berikutnya, cermati petunjuk penggunaan kamera yang diacak berikut. Aturlah perbesaran fokus lensa kamera, bidik objek dengan menekan tombol shutter, nyalakan kamera dengan menekan tombol on off, arahkan kamera pada objek, lepaskan penutup lensa dengan hati-hati, lihatlah hasil bidikan. Jadi pertama itu pasti yang ini dulu, nyalakan kamera dulu ya kan, nyalakan kamera, kemudian buka penutupnya, penutup lensanya dibuka ya. Kemudian yang ketiganya pasti ini diatur, yang ketiganya ini atur perbesaran fokusnya dulu, kemudian baru mengarahkan kamera ke objek ya, kemudian baru dibidik atau ditembak ya objeknya. Kemudian yang terakhir lihat hasilnya. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 5, 1, 4, 2, 6. Teks prosedur berikutnya ada yang pertanyaan tentang penggunaan pelubang kertas. Di situ ada 4 yang disajikan. Yang pertama, ambil kertas kemudian lipat melintang dengan ukuran sama. Posisikan bekas garis melintang tepat pada gambar anak panah yang tersedia. Buka lipatan tersebut lalu diselipkan ke lubang kertas. Tekan alat pelubang kertas sampai kertas dipastikan berlubang. Jadi kalau teman-teman tidak bisa ini berarti tidak pernah menggunakan pelubang kertas gitu ya. Yang pertama, di urutan pertama itu ambil kertas ya, ambil kertas kemudian dilipat dulu melintang, nanti ada bekas lipatannya garisnya gitu ya. Kemudian setelah itu ini buka lipatan tersebut, selipkan ke pelubang kertas, posisikan bekas garis melintang tepat pada gambar anak panah yang tersedia, baru ditekan pelubangnya. Jadi urutan yang tepat adalah 1, 3, 2, 4. Teks prosedur berikutnya, membuat lem kertas. Aduk tapioka dengan air menjadi adonan, rebus adonan sampai diaduk, sambil diaduk ya, sambal itu apa itu, sambil diaduk ya. Larutkan tapioka dan air dalam sebuah panci. Tunggu sampai dingin dan siap digunakan. Berarti kalau tunggu sampai dingin siap digunakan itu pasti nomor terakhir gitu ya. Angkat panci jika adonan sudah mengental. Jadi nomor 4 itu pasti terakhir. Kalau tidak opsi B ya D gitu aja. Berarti awalnya harus 3 ya. Larutkan tapioka dan air dalam panci ya, kemudian
Ini aduk tapioka dan air menjadi adonan, kemudian direbus adonannya. Setelah direbus baru diangkat ya. Nah, adonannya jadi mengental, baru kemudian yang terakhir tunggu sampai dingin dan siap digunakan. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 1, 2, 5, 4. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasannya, sekilas info bahwa dari Channel sudah mengeluarkan ebook yang full FR gitu ya, tanggal 22, 23, 24 itu ya. Harganya 50.000. Untuk mohon maaf sekali untuk trayeknya tidak kita buatkan karena waktunya belum ada gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk ebook full FR gitu ya, ada nomor telepon di sini, silakan teman-teman catat, hubungi saja gitu ya, via WA aja gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.